Perkenalkan, saya Yeti Sumiati, guru SMA Negeri 1 Bantarujeg, CGP Angkatan 11, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia selalu. Doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan untuk Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bantarujeg, Bapak Haji Toto Warsito, SAG, MAG. Ibu Fasilitator CGP Angkatan 11, Ibu Siti Nur Asiah, SPD, MPD, dan Ibu Pengajar Praktik CGP Angkatan 11, Ibu Hajah Sylvia Hendriani, SPD, MM. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Majalengka akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching bersama saya Dara Permana dari SDN Situlang 2. saya Cici Rayasi dari SD Negeri Sindang 3. Saya Yenti Sumiati dari SMA Negeri 1 Bantarujeg. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dara. Waalaikumsalam Ibu Cici. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik saja. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah Pak, saya juga baik ya. Sebelum Bapak melakukan coaching, sebagai awalan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nah, pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Pada pertemuan kali ini, coach dan coaching, saya akan amati dan nilai yang diberikannya sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching ya, dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan rubrik pertanyaan. Misalnya kemitraan, proses korelatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya berikan untuk Bapak ya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya akan kembangkan yang pertama itu ya present atau kehadiran penuh. Ya. Yang kedua yaitu mendengarkan dengan baik, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Pak ya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Iya, bagus. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin si coach itu bisa menerapkan, memecahkan permasalahan yang dia dapat dari acara coaching ini, sehingga membuat si coach itu mendapatkan pencerahan dan mendapatkan solusinya. Bagus sekali, Pak. Oh iya gitu ya, demikian dulu ya pertanyaan yang saya berikan dalam pra observasi kali ini.
Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap Koci ya. Nah, nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya Pak. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Yati? Alhamdulillah baik Pak Dara. Pak Dara apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Nah, dengar-dengar nih Ibu mau ada yang diobrolkan. Betul Pak. Apa yang diobrolkannya Bu? Saya ingin berbagi praktik pemahaman tentang PSE dengan bersama rekan guru yang lain. Oh, Ibu ingin berbagi praktik praktik PSE ya Bu ya. Betul. Apa yang ingin dicapai dari percakapan kali ini Bu? Saya ingin guru yang lain juga bisa menerapkan PSE di kelasnya masing-masing, sehingga murid-muridnya dapat mendapatkan pembelajaran memiliki sikap positif dari PSE ini. Jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran PSE di sekolah Ibu sehingga pembelajaran di sekolah Ibu itu murid-muridnya bersikap positif gitu ya Bu ya. Nah, sini Ibu ada apa sih kesempatan Ibu yang ingin dimiliki? Saya ada kesempatan bersama dengan rekan saya di saat sedang ngobrol-ngobrol ringan, saat istirahat. Nah, di situ saya jalin komunikasi lagi dengan rekan saya agar mengetahui manfaatnya PSE, sehingga mau tuh melihat presentasi saya di kelas. Selain itu, apalagi Bu, selain Ibu berbagi di dengan berbincang-bincang dengan teman Ibu di sekolah dan mendesiminasikan. Selain itu, apalagi Bu? Kesempatan lainnya saya bisa berbagi komunitas praktisi yang saya buat. Saya share tuh tentang pembelajaran PSE dan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan saat pembelajaran PSE. Di sini Ibu ingin menyampaikan pembelajaran PSE. Dari skala 1 sampai 10 Bu, Ibu berada di posisi berapa Bu? Kira-kira saya berada di posisi 7 Pak, karena sebelumnya saya sudah berbagi praktik baik tentang budaya positif. Sebelumnya Ibu sudah berbagi budaya baik, budaya positif ya Bu ya. Peluang Ibu yang dapat diambil dari kesempatan kali ini apa Bu? Peluangnya yaitu tentang dulu pernah kawan saya bertanya tentang materi budaya positif. Nah, saya akan ngobrol lagi dengan rekan sejawat saya tentang PSE dan PSE yang bermanfaat untuk diterapkan di kelasnya. Terus, apa sih kekuatan Ibu yang dimiliki? Keinginan saya adalah kekuatan saya adalah keinginan yang kuat untuk berbagi dan pantang menyerah, walaupun rekan saya mau menerima dan ada juga yang tidak berminat dengan berbagi praktik saya. Saya akan mencari cara untuk menarik rekan guru tersebut. Selain itu, selain yang tadi Ibu sampaikan, adakah solusi yang lain Bu? Yang dapat diambil sama Ibu? Saya akan berbagi pemahaman dan praktik dari PSE tidak hanya pada rekan saya juga, tapi dengan peserta komunitas yang saya buat. Nah, ini Ibu ingin menyampaikan ke rekan-rekan lain di komunitas praktisi Ibu ya. Apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Baik, rencananya saya akan meminta dukungan kepada kepala sekolah saya. Beliau juga agar saya dapat mendukung, agar saya dapat mensosialisasikannya, dan saya akan mensosialisasikannya kepada guru yang lain juga di medsos saya dan WA group. Terus strateginya apa Bu yang dilakukan? Strateginya saya akan berbagi, men-share video-video saya tentang PSE. Saya akan berbagi di WA grup sekolah dan juga dengan komunitas praktisi yang saya buat. Ibu akan menyampaikan, mendesiminasikan itu kepada rekan-rekan Ibu di komunitas praktisi ataupun di sekolah. Kapan kira-kira Ibu akan sampaikan itu Bu? Baik, insya Allah minggu ini Pak, karena minggu depan ada pas penilaian akhir semester. Oh gitu. Nah,
apa saja tolak ukur keberhasilan yang Ibu capai dalam rencana aksi ini? Tolak ukur keberhasilan yang ingin saya capai adalah saya bisa menerapkan PSE di kelas saya, begitu juga rekan-rekan guru yang lain, sehingga murid-muridnya mendapatkan pembelajaran PSE dan bersikap positif. Nah di sini kalau melaksanakan pembelajaran PSE tidak berkomitmen, nah, akan tidak tercapai. Nah, komitmen Ibu untuk mencapai rencana aksi Ibu itu seperti apa, Bu? Komitmen saya akan tetap menerapkan pelajaran PSE di kelas dan saya akan tetap berbagi dengan guru yang lain. Gitu. Nah, di sini untuk mencapai tujuan tersebut, tidak bisa dengan diri sendiri ya Bu ya, harus bisa melibatkan orang lain. Nah, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen tersebut? Yang akan menjaga komitmen saya adalah rekan-rekan guru yang lain, rekan guru saya dan komunitas praktisi. Kami akan selalu berkolaborasi dengan PSE. Jadi teman-teman Ibu dan orang tua gitu ya Bu ya, yang mengajak menyukseskan rencana aksi ini. Terima kasih ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah Pak, perasaan saya lebih tenang dan saya mendapatkan pencerahan dan solusi yang saya ceritakan. Nah gitu, alhamdulillah ya Bu ya. Saya tunggu kabar baiknya ya 1 minggu ke depan, gimana rencana aksi Ibu itu berhasil atau tidak. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tadi Bapak sudah melakukan coaching bersama Bu Yeti ya. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan setelah melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak miliki? Di coaching yang saya lakukan, saya sudah menggunakan alur peta yang menanyakan tujuan, mengidentifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Sehingga saya bisa menemukan memunculkan permasalahan dari si coaching dan bisa si coaching menentukan solusinya Bu. Baik Pak. Menurut saya sebagai observer ya, proses coaching Pak Dara dan Bu Yeti sudah berjalan dengan baik. Juga proses alur sesuai dengan alur Tirta Pak. Dan Bapak juga sudah berusaha menggali melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Ibu Yeti, sehingga Ibu Yeti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching sudah menerapkan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan Bapak lakukan? Yang saya ingin kembangkan lagi ya, saya ingin lebih baik lagi menggunakan coaching dengan alur Tirta, sehingga ketika proses coaching berjalan lebih baik lagi Bu. Ya, baik Pak. Ya, semoga kita kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik ya Pak ya. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Cici? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Bu Cici, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini, yaitu tentang ada beberapa pertanyaan. Pada pertemuan kali ini,
coach dan coach itu saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai atau belum? Sesuai dengan alur Tirta atau belum? Nah, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon coach dan nah jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses korelatif, kemudian dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Nah, yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi yaitu pertama yaitu present, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Pertanyaan kedua dari saya adalah kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menumpukan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahannya. Baik Bu. Oh ya Bu, demikian dulu ya Bu proses observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Dara. Waalaikumsalam Ibu Cici. Bagaimana kabarnya Pak Dara? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Gimana kabar Ibu Cici? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Ngomong-ngomong, Bapak mau ada yang diobrolin, kira-kira apa tuh? Ada nih Bu, permasalahan di kelas saya, siswa yang tidak bersemangat belajar Bu. Kira-kira apa yang ingin dicapai dari percakapan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi, dari permasalahan saya yang bahwa siswa saya malas belajar dan mendapatkan nilai rendah. Oh iya. Kira-kira apa kesempatan yang Bapak miliki? Kesempatan saya ingin mengobrol dengan siswa tersebut dan menanyakan mengapa dia itu malas belajar sehingga mendapatkan nilai yang rendah. Selain itu kira-kira apa lagi Pak? Kesempatan yang lainnya saya ingin menanyakan ke wali kelasnya dan menanyakan ke orang tuanya, terutama Bu ya, mengapa si anak itu malas belajar sehingga mendapatkan nilai yang kurang, bahkan dari teman-temannya di bawah nilai rendah, di bawah nilai KKM. Baik Pak. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10, posisi Bapak ada di mana untuk mencapai ketercapaiannya? Saya sudah berada di posisi 8 Bu, karena saya sudah memastikan dengan siswa itu kenapa malas belajarnya. Baik Pak. Kira-kira uang apa yang dapat Bapak ambil? Saya ingin mengobrol dengan siswa tersebut dari hati ke hati. Saya mendengarkan keluh kesah siswa tersebut dari permasalahannya apa gitu, mungkin ada permasalahan pribadi yang sehingga membuat siswa tersebut jadi malas belajar. Peluang yang sangat bagus ya Pak. Kira-kira apa kekuatan yang Bapak miliki? Saya ingin membantu siswa tersebut menjadi semangat lagi Bu, menjadi semangat lagi ketika belajar sehingga mendapatkan nilai yang baik dari segi perilaku dan keterampilannya. Bagus ya Pak ya. Kira-kira kan Bapak memiliki solusi. Kira-kira apa sih solusi yang dapat diambil oleh Bapak dalam permasalahan ini? Yang saya akan ambil itu solusinya dengan menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu ya. Ya, di sini pembelajaran berdiferensiasi itu
berpihak kepada si anak tersebut dari minat tersebut sehingga siswa tersebut terketuk hatinya untuk bersemangat lagi. Iya, bagus sih. Apa saja rencana Bapak untuk mencapai tujuan ini? Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, minta dukungannya, terus saya juga berkomunikasi dengan guru yang lain dan terutama dengan orang tuanya, karena untuk mencapai keberhasilan tersebut saya harus berkolaborasi dengan mereka, seperti itu, Bu. Pastinya kan kita menetapkan tujuan itu adanya strategi. Kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan? Strategi yang saya terapkan dengan model pembelajaran yang membuat siswa tersebut semangat, Bu. Iya. Menjadi siswa tersebut semangat, melakukan pendekatan sehingga terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa tersebut tidak bermalas-malasan lagi. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Kira-kira kapan Bapak akan memulai penyelesaian ini? Kira-kira seminggu depan, Bu, karena di minggu sekarang itu dengan banyaknya kesibukan mempersiapkan perlombaan di sekolah, Iya, sehingga iya. mungkin tidak mungkin. Jadi minggu depan saya akan memulainya. Iya. Apa ukuran keberhasilan Bapak kira-kira? Membuat siswa tersebut termotivasi untuk belajar, semangat belajar sehingga mendapatkan nilai yang baik. Kira-kira Bapak punya komitmen nggak untuk permasalahan ini? Kira-kira komitmennya apa tuh yang Bapak rencanakan? Komitmen konsisten ketika membimbing si anak tersebut dan berkolaborasi dengan teman di sekolah, dengan rekan guru yang lain, terus berkomunikasi dengan pihak keluarganya sehingga bisa mengontrol sifat kemalasan si anak tersebut. Iya, iya, bagus Pak ya. Siapa saja kira-kira yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini, Pak? Nah, di sini komitmen yang saya buat tidak mungkin saya sendiri untuk membuat keberhasilan si anak itu menjadi semangat lagi. Saya berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut dengan teman-teman saya, guru-guru di sekolah, kepala sekolah, dan orang tua siswa tersebut. Iya, bagus ya Pak. Mudah-mudahan ya tadi solusi Bapak dapat diselesaikan dengan jangka tadi Bapak berapa minggu? 1 minggu, Ibu. 1 minggu. Nanti saya tunggu ya. Bapak 1 minggu kemudian hasilnya seperti apa? Iya, Ibu. Kira-kira perasaan Bapak bagaimana setelah kita berbincang-bincang, Pak? Alhamdulillah, Ibu, perasaan saya merasa lega ketika sudah berbincang sama Ibu. Saya mendapatkan solusi ke depannya harus seperti apa. Iya, iya, baik Pak. Terima kasih Bapak atas kesempatannya ya. Dan mudah-mudahan kedepannya permasalahan Bapak itu dapat selesai. Ya, sama-sama, Ibu. Iya. Assalamualaikum. Salam Bapak. Tos itu. Ibu, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Dara. Iya Bu. Sebelum penutupan, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya Bu. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan setelah melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu lakukan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alutsista Bu. Menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coaching terkait dengan permasalahan dan menemukan solusinya. Betul. Menurut saya sebagai observer, proses coach Bu Cikli dengan Pak Dara sudah berjalan dengan baik. Juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali potensi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Dara sehingga bisa menemukan permasalahannya sudah dapat ditemukan ya solusinya dari permasalahan tersebut.
dan juga coaching sudah menerapkan proses coaching dengan benar. Dan pertanyaan terakhir ya Bu Cici, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Cici berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Yang saya lakukan, saya ingin lebih memahami lagi tentang proses alur tirta Bu, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi gitu. Betul. Oh ya Bu, semoga proses coaching ini bisa lebih baik untuk kedepannya. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Cici. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Padahal bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awalan saya akan melakukan beberapa pertanyaan Bu ya Bu. Baik. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, coach saya amati dan nilai yang diberikan sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya Bu ya? Nah, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu? Dan bagaimana respon dari coach tersebut memberikan tanggapan pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa dengan alur proses coaching ya Bu ya, yaitu pertama yang diantaranya kemitraan, terus proses kolaboratif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Pertama-tama saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan ketiga ya Bu ya, indikator bagaimana yang Ibu inginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, saya ingin coaching menemukan permasalahannya, menemukan solusi dari permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahannya. Gitu ya Bu ya. Demikian dulu ya Bu pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Bu Cici bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Ada apa ya Bu Cici? Sepertinya ada hal penting yang ingin Ibu obrolkan. Iya nih Bu, mohon maaf. Hari ini kebetulan Ibu tidak sibuk ya. Iya Bu, tidak, saya sedang tidak sibuk. Memangnya ada apa ya Bu Cici? Saya ingin ngobrol-ngobrol sekitar 10 atau 15 menit lah. Saya sedang bingung. Mungkin dengan ngobrol dengan Ibu Yati ada suatu yang saya dapatkan gitu. Ya, apa tujuan ngobrol kita Bu Cici? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan di kelas 5 saat ini Bu. Oh ya, Bu Cici jadi ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Kira-kira masalah apa itu Bu Cici? Masalah yang saya dapatkan itu di kelas 5 untuk saat ini berbeda dengan tahun yang lalu Bu. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan, jangankan antara laki-laki dan perempuan.
antar perempuan pun masih ada terlihat pemisah, Bu. Saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan agak nggak mau bareng atau kerjasama, saya jadi bingung, Bu. Oh iya, Bu Cici jadi bingung ya dengan keadaan murid sebelum karena belum terjalin rasa kerjasama dalam kelompok kegiatan pembelajaran. Iya, betul, Bu. Oh iya, tadi kan Bu Cici mengatakan murid-muridnya belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Bu Cici, idealnya murid-murid di kelas itu seperti bagaimana? Yang saya harapkan itu mereka dapat bekerja sama dalam pembelajaran, terutama tugas bekerja kelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik gitu. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Cici lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi, Bu, dalam modul ajar saya yang menjadikan anak itu aktif bersama gitu, bekerja sama. Jadi Bu Cici sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ini ya. Ini sudah bagus, Bu, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya, Bu. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira level Ibu sekarang mencapai tujuan di level berapa? Kalau pada saat ini saya masih di skala 5, Bu. Oh, di skala 5 ya. Kira-kira selain yang Ibu inginkan itu di posisi berapa? Saya berharap saya bisa di posisi 9 lah, Bu. Oh, bagus sekali, Bu. Kira-kira metode diskusi pasti ada cara lain nih ya, Bu. Kira-kira pakai cara lain untuk mencapai tujuan tersebut bagaimana, Bu? Oh iya, Bu. Mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran, penilaian sikap saya tekankan, dan di akhir kegiatan ada juga refleksi yang saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjadi kebersamaan gitu. Oh iya, iya Bu ya. Baik, itu pada pembelajaran ya, Bu. Tapi kalau di luar pembelajaran bagaimana? Oh iya, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi bergu, dan sering diadakannya permainan untuk mengenal teman lebih dalam gitu. Wah, luar biasa Bu Cici ini ya. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya informasikan ke peserta didik saya bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan, serta diakhiri dengan refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan bergu untuk melatih kerjasama kekompakan. Wah, jadi mantap sekali Bu Cici ya. Kira-kira berapa jangka waktu yang ditempuh? Sekitaran 1-2 mingguan lah, Bu. Oh, bagus Bu. Apa komitmen Bu Cici terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat modul pembelajaran dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan, yaitu penilaian sikap, Bu. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali memberikan motivasi minimal dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran juga ada permainan untuk melatih kebersamaan bergu. Oh, hebat ya Bu. Kira-kira siapa yang akan bisa membantu Bu Cici dalam merencanakan RPP tersebut, Bu? Nanti saya akan buat sendiri dulu, Bu. Lalu minta ditelaah oleh teman sejawat. Barangkali ada yang perlu direvisi. Sip Bu Cici ya. Menurut Bu Cici, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan tadi, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang permasalahan saya, Bu, terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau bekerja kelompok dalam berdiskusi kelompok. Tapi sekarang saya sudah mendapatkan solusinya. Alhamdulillah, Bu Cici sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini ya Bu. Mudah-mudahan rencana Bu Cici akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nah,
tentunya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman yang lain. Iya Bu, terima kasih sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi dari permasalahan saya ini. Sama-sama Bu Cici. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Cici. Tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama Ibu Cici, ya. Iya Pak, sudah. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Pertanyaan pertama adalah setelah melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu lakukan apa? Di coaching ini saya sudah melakukan alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut saya bisa menggali coaching terkait dengan permasalahan dan menemukan solusinya. Menurut saya sebagai observer, proses coaching Ibu Yeti dan Ibu Cici sudah berjalan dengan baik. Proses alur tirta sudah sesuai dengan alur tirtanya, sehingga Ibu Cici bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi penerapan coaching yang Ibu terapkan kepada Ibu Cici sudah sesuai ya Bu ya. Pertanyaan terakhir kepada Ibu Yeti, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan Bu? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang sudah saya lakukan, yaitu saya lebih memahami lagi proses alur tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang bisa lebih baik lagi. Oh gitu ya Bu ya. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Tergerak, bergerak, bergerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.